Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Anissa Gusti Wahyuni dari Prodi Farmasi semester 4, Stikes Harapan Ibu Jambi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi dan sistem renin-angiostensin. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Nah, tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah ke arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Nah, ini adalah skema dari patofisiologi hipertensi. Tekanan darah ditimbulkan oleh dua variabel hemodinamik yang berupa curah jantung dan tahanan perifer. Di skema ini dapat kita lihat ada 6 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor yang pertama ada asupan garam berlebih. Asupan garam berlebihan dapat mengakibatkan retensi natrium pada ginjal, akan meningkatkan volume dalam cairan. Nah, jika dalam cairan tubuh meningkat, maka dapat meningkatkan tekanan preload dalam tubuh sehingga mengakibatkan terjadinya tekanan darah. Faktor yang kedua yaitu jumlah nefron berkurang. Jika jumlah nefron berkurang, dapat mengakibatkan kondisi yaitu retensi natrium ginjal dan penurunan permukaan filtrasi. Nefron yang terdapat di bagian dalam ginjal dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah karena volume darah meningkat dan kondisi ini dapat meningkatkan preload pada tubuh. Faktor yang ketiga yaitu stres. Stres dapat meningkatkan 3 kondisi yang dapat menyebabkan tekanan darah meningkat, yaitu penurunan permukaan filtrasi, aktivitas berlebih pada saraf, dan renin-angiostensin berlebih. Jika ketiga kondisi ini dibiarkan, akan meningkatkan kontraktilitas, yaitu jika saraf bekerja terus-menerus, maka akan mengalami kenaikan tekanan darah. Faktor yang keempat yaitu perubahan genetis. Perubahan genetis adalah perubahan yang terjadi pada tubuh oleh gaya hidup, terjadinya perubahan sifat, dan beberapa faktor lainnya. Jika kondisi ini dibiarkan, dapat mengakibatkan kontriksi fungsional dan hipertrofi struktural, yaitu keadaan yang mengakibatkan pengecilan pembuluh darah di dalam tubuh. Jika keadaan ini terus-menerus, akan mengakibatkan tahanan perifer yang lama-kelamaan terjadinya tekanan yang meningkat. Faktor yang kelima yaitu obesitas. Obesitas akan mengakibatkan hiperinsulinemia, yaitu kondisi di mana yang akan mengakibatkan jumlah insulin dalam darah lebih tinggi dari biasanya dan mengakibatkan hipertrofi struktural dan tahanan perifer yang menyebabkan timbulnya tekanan darah. Faktor yang keenam yaitu bahan-bahan yang berasal dari endotel. Bahan-bahan yang berasal dari endotel akan mengakibatkan hipertrofi struktural, yaitu kondisi di mana terjadinya penyempitan di dalam pembuluh darah. Jika penyempitan di dalam pembuluh darah meningkat, maka akan terjadi tahanan perifer yang menyebabkan tekanan darah. Selanjutnya, sistem renin-angiostensin. Renin-angiostensin adalah sistem hormon yang mengatur tekanan darah, cairan, dan elektrolit keseimbangan, serta sistematis resistensi pembuluh darah. Renin dihasilkan akan bertemu dengan angiostensinogen yang diproduksi oleh hati, yang kemudian akan merubah angiostensinogen menjadi angiostensin 1. Nah, angiostensin 1 ini
akan bersirkulasi di pembuluh darah, sampai pada akhirnya tiba di paru-paru. Ketika di paru-paru, di bagian kapiler paru, angiostensin 1 akan bertemu dengan angiostensin converting enzyme. Angiostensin converting enzyme ini diproduksi oleh endotel kapiler paru. Pada akhirnya angiostensin 1 akan merubah menjadi angiostensin 2. Angiostensin 2 inilah yang memiliki efek yang akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Angiostensin 2 bekerja melalui reseptor kelenjar adrenal untuk merangsang sekresi dari aldosteron. Nah, aldosteron ini bekerja untuk reabsorpsi garam dan air oleh ginjal dan penyempitan arteri kecil atau arteriol yang menyebabkan volume darah bertambah. Setelah itu, angiostensin 2 ini bekerja untuk menyempitkan pembuluh darah melalui aksi penghambatan pada pengambilan kembali hormon norepinefrin ke terminal saraf. Angiostensin 2 ini juga akan berefek ke hipotalamus yang memberikan efek rasa haus. Angiostensin 2 berefek juga ke hipofisis posterior menstimulasi menghasilkan ADH, lalu diabsorpsi air sehingga kencingnya lebih pekat supaya air diabsorpsi karena tubuh sedang dalam kondisi hipotensi, karena volume mempengaruhi tekanan darah. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih yang sudah menonton penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.